Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Tugu Konservasi, tak lupa untuk bersuah foto di bawah patung Garuda. Salam hangat dari kami kepada Pak Yuga dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Cahyani Putri Kinasih dengan NIM 71014200145. Kemudian ada rekan saya yaitu Siti Mukoyimah dengan NIM 71014201119. Kemudian ada rekan saya yaitu Dewi Tia Susilawati dengan NIM 71014200053. Dan ada Junita Astutik dengan NIM 71014200122. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis perbandingan laporan keuangan. Dari mana kita mulai terlebih dahulu? Baik, untuk sebelumnya akan saya sampaikan kita akan memulai dengan pengertian terlebih dahulu, kemudian akan dijabarkan tujuan dan manfaatnya, kemudian memasuki jenis, dan akan dijabarkan metode dan teknik, kemudian akan ada contoh setelah itu. Yang pertama yaitu pengertian. Untuk mengetahui kinerja perusahaan yang bersangkutan, ada berbagai cara atau teknik yang lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Salah satunya adalah dengan analisis perbandingan laporan keuangan yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan yang terjadi saat ini dan mampu memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang. Menurut Harhab 1997, analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya, baik dalam rupiah maupun dalam unit. Teknik perbandingan tersebut dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah ataupun unit, dan juga persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio. Analisis perbandingan laporan keuangan biasanya membandingkan laporan keuangan antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun berturut-turut atau minimal 3 tahun berturut-turut. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat yang akan disampaikan oleh rekan saya itu Junita Astuti. Baik, terima kasih Mbak Cahyani. Selanjutnya tujuan. Tujuan dilakukannya analisis perbandingan laporan keuangan adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan dalam 2 periode atau lebih yang dibandingkan. Selain itu, melakukan analisis perbandingan laporan keuangan juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, data yang diperoleh dari analisis perbandingan laporan keuangan ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan analisis perbandingan laporan keuangan tentu memiliki banyak manfaat, terlebih dalam menilai kinerja bisnis, misalnya bagi pelaku usaha dan juga investor. Dengan adanya analisis perbandingan laporan keuangan, pelaku usaha dapat memperoleh data valid terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos laporan keuangan. Nah, dari data ini pelaku usaha dapat menilai apakah perubahan tersebut menguntungkan atau bahkan merugikan bagi perusahaan. Lalu, perusahaan juga bisa menentukan langkah apa saja yang harus diambil perusahaan untuk menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan analisis perbandingan laporan keuangan ini untuk membuat perencanaan bisnis yang matang di masa mendatang. Nah, selain bermanfaat untuk pelaku usaha, analisis perbandingan laporan keuangan ini juga bermanfaat untuk investor. Manfaatnya untuk investor yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis analis perbandingan dalam laporan keuangan. Ada 2, yaitu analis perubahan dari tahun ke tahun serta analisis tren berdasarkan angka indeks. Untuk yang pertama mengenai analis perubahan dari tahun ke tahun dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama analis perubahan dengan tahun 1 dijadikan pembanding. Maksudnya di sini jika menggunakan tahun 2014 sampai 2020, maka yang ditampilkan dalam tabel yaitu membandingkan antara tahun 2019 atas 2018 dan tahun 2020 atas 2018. Untuk yang kedua yaitu analis perubahan dengan tahun sebelumnya sebagai pembanding. Maksudnya, jika menggunakan tahun 2018 sampai 2020, maka yang ditampilkan dalam tabel yaitu
pembandingan tahun 2019 atas 2018 dan 2020 atas 2019. Serta yang ketiga yaitu analisis dengan rata-rata sebagai pembanding, di mana jumlah dari tahun 2018 sampai 2020 itu dibuat rata-rata, kemudian dibandingkan dengan tahun yang akan dianalisis. Serta jenis yang kedua yaitu analisis tren berdasarkan angka indeks. Analisis tren merupakan pendekatan dengan menggunakan pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun untuk melihat sejauh mana kinerja keuangan apakah membaik atau sebaliknya menurun. Tren atau tendensi posisi dari kemajuan keuangannya dinyatakan dalam persentase. Analisis tren biasanya dilakukan 5 tahun berturut-turut. Dalam menganalisis perbandingan laporan keuangan, maka kita dapat menggunakan dua metode perbandingan, di mana metode tersebut adalah metode vertikal dan metode horizontal. Metode vertikal sendiri adalah metode yang digunakan untuk membandingkan satu pos dengan pos-pos yang lainnya pada laporan keuangan pada periode tertentu, di mana hasil analisisnya ini bersifat statis karena hanya menunjukkan performa kinerja perusahaan pada satu periode tertentu tanpa diketahui perkembangan pada periode yang lalu maupun periode yang akan mendatang. Metode yang kedua adalah metode horizontal, di mana metode ini digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dari satu periode dengan periode-periode yang lainnya, baik dua periode atau lebih dari suatu perusahaan, di mana hasil analisis dengan metode ini menghasilkan sifat dinamis karena dapat menunjukkan kecenderungan kenaikan atau penurunan pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan selama beberapa periode tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat kinerja dan perkembangan perusahaan tersebut. Perbandingan ini juga dapat dilakukan antar laporan keuangan yang sudah dikonversikan ke angka indeks atau laporan bentuk common size awam. Metode ini dianggap lebih sederhana dan lebih mudah dalam menafsirkannya dibanding laporan keuangan aslinya. Dalam melakukan analisis laporan keuangan, teknik perbandingan ini kita dapat membandingkan dengan angka-angka laporan keuangan tahun lalu, angka laporan keuangan perusahaan jenis, rasio-rasio angka industri, rata-rata industri, dan rasio normatif sebagai pembanding. Nah, mari kita lanjut ke sebelah kanan kita nih. Tentang perbandingan antar pos laporan keuangan dapat dilakukan melalui apa saja. Yang pertama adalah dapat dilakukan dengan membandingkan dalam 2 atau beberapa tahun, atau dapat kita sebut dengan membandingkan horizontal. Nah, misalnya nih, laporan keuangan tahun 2019 kita bandingkan dengan laporan keuangan tahun 2020, atau laporan keuangan tahun 2018 kita bandingkan dengan laporan keuangan beberapa tahun setelahnya, yaitu tahun 2019, 2020, dan seterusnya. Yang kedua adalah perbandingan dengan perusahaan yang dianggap terbaik. Yang ketiga adalah perbandingan dengan angka-angka standar industri yang berlaku. Serta yang keempat, perbandingan dengan budget atau anggaran. Yang terakhir adalah perbandingan dengan bagian, divisi, atau seksi yang ada dalam suatu perusahaan. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu perbandingan neraca dengan metode tahun 1 dijadikan pembanding. Nah, dapat kita lihat di gambar tersebut bahwasanya kita dapat mengetahui dengan cara membandingkan 3 tahun dari neraca secara berturut-turut. Yang pertama yaitu mengenai naik atau turunnya neraca di tahun 2019 atas 2018. Nah, di sini untuk mencari perubahan absolut sendiri dapat dicari dengan cara mengetahui berapa kenaikan. Misalnya kita ambil akun kas, berapa kenaikan akun kas di sini dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, dapat diketahui bahwa 40 juta ke 45 juta yaitu 5 juta, sehingga perubahan absolut dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu sebesar 5 juta. Kemudian, untuk mengetahui perubahan relatif, nah, karena di sini tahun 1 dijadikan sebagai pembanding, maka untuk mengetahui perubahan relatif yang terjadi yaitu dengan cara perubahan absolut ini akan kita bandingkan dengan tahun pertama, yaitu tahun 2018 ini. Nah, 5 juta dibandingkan dengan 40 juta, maka akan ditemukan hasil yaitu 12,50%. Begitu juga dengan tahun 2020 atas 2018. Di sini kita juga menggunakan teknik yang sama seperti pada analisis di tahun 2019 atas 2018. Kemudian memasuki contoh yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode tahun sebelumnya sebagai pembanding. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa
Misalnya kita ambil akun kas. Nah, perubahan absolut yang terjadi sama seperti tadi, yaitu dengan cara membandingkan kenaikannya dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun 2019 kita bandingkan dengan tahun 2018, 40 ke 45 juta, itu berarti terjadi kenaikan sebesar 5 juta. Nah, untuk itu kita juga harus bisa mencari perubahan relatif, di mana perubahan relatif di sini untuk metode kali ini dapat kita gunakan dengan cara membandingkan perubahan absolut ini dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Berarti kita bandingkan 5 juta banding 40 juta, maka akan menghasilkan 12,50%. Ini menandakan bahwa di tahun 2018 ke tahun 2019 itu kas mengalami kenaikan sebesar 12,5%. Nah, kemudian untuk tahun 2020 atas 2019. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini dapat diketahui bahwa terjadi penurunan sebesar 10 juta. Maka untuk perubahan relatifnya dapat dicari dengan cara perubahan absolut, yaitu negatif 10 juta, kita bandingkan dengan tahun yang sebelumnya, yaitu 2019. Berarti 10 juta dibandingkan 45 juta. Karena tadi mengalami penurunan, maka diberi tanda negatif. Itu artinya bahwa pada tahun 2019 ke tahun 2020, akun kas itu mengalami penurunan sebesar 22,22%. Baik, memasuki contoh yang selanjutnya, yaitu rata-rata sebagai pembanding. Metode rata-rata sebagai pembanding. Kita ambil lagi akun kas di sini. Nah, untuk mengetahui naik atau turunnya dengan metode rata-rata, kita harus mengetahui jumlah kumulatif dengan cara menjumlahkan nominal akun kas dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, di sini dapat diketahui jumlahnya yaitu 120 juta. Nah, kemudian kita cari dari 120 juta ini rata-ratanya yaitu 40 juta. Hal ini diperoleh dari 120 juta dibagi dengan 3 tahun, yaitu hasilnya 40 juta. Nah, untuk mengetahui naik atau turunnya, kita bandingkan antara rata-rata dengan jumlah kas per tahun. Misalnya, pada tahun 2018, itu kas 40 juta, maka dibanding dengan 40 juta hasilnya 1%. Nah, di sini diketahui bahwa ada kenaikan 1%. Kemudian di tahun 2019, itu 45 juta, 40 juta itu dibagi dengan 45 juta hasilnya 0,89%. Di tahun 2020 ini diketahui bahwa terjadi penurunan, yaitu 45 juta ke 35 juta. Ini mengalami penurunan. Oleh karena itu 40 juta dibagi 35 juta hasilnya 1,14%. Akan tetapi di sini diberi tanda negatif, yang artinya pada tahun 2020 ini dengan metode rata-rata kas diperoleh kesimpulan mengalami penurunan sebesar 1,14%. Demikian contoh untuk perbandingan neraca. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jika Mbak Cayani tadi menyampaikan tentang contoh analisis perbandingan neraca, maka saya akan menyampaikan tentang contoh analisis perbandingan laporan laba rugi. Pada contoh ini, kita membandingkan laporan laba rugi 3 periode, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020, dengan menggunakan 3 metode. Metode pertama yaitu tahun pertama dijadikan sebagai pembanding. Yang dimaksud tahun pertama yaitu tahun awal dari 3 tahun yang kita bandingkan, yaitu tahun 2018. Kita ambil contoh akun penjualan bersih. Pada tahun 2018 sebesar 86 juta, tahun 2019 sebesar 78 juta, dan tahun 2020 sebesar 97 juta. Untuk mengetahui naik turun 2019 atas 2018, kita harus menghitung perubahan absolut dan juga perubahan relatif. Perubahan absolut ini kita peroleh dengan menghitung selisih penjualan bersih tahun 2018 dan tahun 2019, sehingga diperoleh hasil sebesar minus 8 juta. Tanda minus di sini memiliki arti bahwa penjualan bersih dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 8 juta. Sedangkan menghitung perubahan relatif dilakukan dengan cara membandingkan perubahan absolut dengan tahun awal atau 2018. Minus 8 juta dibagi dengan 86 juta dikali 100%, sehingga diperoleh minus 9,30%. Artinya, penjualan bersih tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,30%. Sedangkan untuk mengetahui naik turun tahun 2020 atas 2018, caranya hampir sama, yaitu menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif. 11 juta diperoleh dari selisih penjualan bersih tahun 2018 dan tahun 2020, sedangkan 12,79% diperoleh dari 11 juta dibagi dengan penjualan bersih tahun 2018 dikali dengan 100%.
Lanjut ke metode yang kedua, yaitu tahun sebelumnya sebagai pembanding. Yang membedakan metode pertama dengan metode kedua terletak pada tahun yang digunakan. Jika metode pertama selalu menggunakan tahun pertama sebagai pembanding, maka metode kedua ini selalu menggunakan tahun sebelumnya sebagai pembanding. Nah, kita ambil contoh akun penjualan bersih. Untuk mengetahui naik turun 2019 atas 2018, kita harus menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif. Perubahan absolut ini diperoleh dengan menghitung selisih penjualan bersih tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. 86 juta menjadi 78 juta, sehingga diperoleh hasil sebesar minus 8 juta. Untuk perubahan relatif diperoleh dengan cara perubahan absolut dibagi dengan penjualan bersih tahun sebelumnya atau tahun 2018, lalu dikali 100%, sehingga diperoleh hasil min 9,30%. Untuk mengetahui naik turun 2020 atas 2019, cara menghitungnya yaitu sama. Perubahan absolut diperoleh dengan menghitung selisih penjualan bersih tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, yaitu 2019, yaitu 78 juta menjadi 97 juta, sehingga diperoleh hasil sebesar 19 juta. Dan perubahan relatif diperoleh dengan perubahan absolut dibagi dengan penjualan bersih tahun sebelumnya atau tahun 2019, lalu dikali 100%, sehingga diperoleh hasil 24,36%. Selanjutnya, untuk metode ketiga yaitu rata-rata sebagai pembanding. Kita ambil contoh penjualan bersih. Untuk mencari jumlah kumulatif dilakukan dengan cara menjumlahkan penjualan bersih selama tahun 2018 sampai 2020, sehingga diperoleh hasil 261 juta. Kemudian kita mencari rata-rata per tahun, yaitu jumlah kumulatif tersebut dibagi dengan jumlah tahun. 261 juta dibagi dengan 3 tahun, sehingga diperoleh hasil 87 juta. Selanjutnya, untuk mengetahui naik atau turun, bisa dihitung dengan membandingkan rata-rata penjualan bersih dengan penjualan bersih per tahun. Misalnya, untuk menghitung naik atau turun penjualan bersih tahun 2018, dihitung dengan cara rata-rata penjualan bersih dibagi dengan penjualan bersih tahun 2018, sehingga diperoleh min 1,01. Begitu juga untuk menghitung naik atau turun penjualan bersih tahun 2019, yaitu dihitung dengan cara rata-rata penjualan bersih dibagi dengan penjualan bersih tahun 2019, sehingga diperoleh min 1,12. Begitupun juga tahun 2020, dihitung dengan cara rata-rata penjualan bersih dibagi dengan penjualan bersih tahun 2020, sehingga diperoleh 0,90. Selanjutnya yaitu contoh dari analisis tren pada neraca. Dapat dilihat bahwa analisis tren ini pada PT Bukit Asam dilakukan dari tahun 2016 sampai 2020. Selain itu, perlu diketahui bahwa analisis tren dilakukan dengan tahun pertama yang akan dilakukan analisis dijadikan sebagai tahun dasar, yang mana pada contoh ini yaitu tahun 2016. Karena tahun 2016 dijadikan dasar, maka persentase tren ditulis sebesar 100% untuk semua pos-pos neraca, atau dapat dikatakan persentase tren pada tahun 2016 senilai 100% semua untuk semua pos-pos. Untuk perhitungan tahun selanjutnya, maka dapat dicari dengan cara saldo pos neraca pada tahun analisis dibagi saldo pos neraca pada tahun yang dijadikan sebagai dasar, yaitu tahun 2016. Contohnya, pada tahun 2017 terdapat saldo kas sebesar 42 juta rupiah. Sedangkan tahun 2016 saldo kas senilai 30 juta rupiah. Maka nilai persentase tren pada tahun 2017 adalah 140%, yang diperoleh dari 42 juta rupiah dibagi 30 juta rupiah, kemudian dikali 100% yang menghasilkan nilai 140%. Seterusnya, cara ini dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya. Kemudian, ketika sudah melakukan analisis tren, maka dapat dibuat grafik line. Dapat dilihat contoh grafik line analisis tren pada pos neraca PT Bukit Asam
periode 2016 sampai 2020. Contoh grafik yang diambil adalah kas, tanah, hutan jangka pendek, model saham, serta laba ditahan. Dapat dilihat bahwa pergerakan grafik berbeda-beda antara pos neraca yang dimiliki PT Bukit Asam. Pergerakannya terjadi naik turun tidak menentu. Contohnya, pada kas tahun 2017 naik dari tahun 2016, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015, kemudian naik lagi pada tahun 2019, lalu merosot turun pada tahun 2020. Contoh lainnya terdapat pada grafik tanah serta model saham. Grafik keduanya datar atau sama saja, karena tidak terjadi kenaikan maupun penurunan. Nilainya tetap. Nah, kalau tadi Mbak Dewi Tias itu telah menjelaskan analisis trend index berdasarkan dari segi neracanya, maka kita berlanjut untuk analisis laporan keuangan dari segi indeks trennya dari segi laba rugi. Nah, di sini kami juga menyediakan tabel dari laporan laba rugi, di mana akun-akun laporan laba rugi itu terdiri dari penjualan bersih, akun pokok penjualan, laba operasi, beban gaji, beban air, listrik dan telepon, beban sewa, beban pajak, dan juga laba bersih tentunya. Nah, di bagian tengah itu ada nominal angka yang tidak diperoleh atau yang harus dikeluarkan atau didapatkan dari perusahaan tersebut dalam satuan jutaan rupiah. Nah, sedangkan di sebelah kanan itu adalah angka trend index, yang mana angka itu dalam bentuk persen. Nah, kita menjadikan tahun 2016 itu sebagai tahun dasar, sehingga angka indeks trennya itu 100% untuk tahun 2016 bagi semua akun-akun di pos-pos laba rugi. Nah, kemudian kita fokus dulu ke tabel sebelah kanan, yaitu tabel tren itu sendiri, di mana kita dapat melihat bahwa untuk akun penjualan bersih, angka indeks trennya itu pada tahun 2017 sebesar 86%. Dari mana sih angka 86% ini? Nah, ada perhitungannya sendiri. Perhitungannya itu sendiri adalah dari 32 juta dikurangi dengan 37 juta, di mana hasilnya itu kita bagi dengan 37 juta sebagai tahun dasar 2016. Kemudian kita kali dengan 100%. Nah, akan didapatkan angka sebesar 13, berapa persen, dan kita bulatkan ke angka 14%. Kemudian angka 14% ini dalam satuan negatif 14%. Kemudian setelah kita dapatkan hasil dari persen itu, kita tambah dengan angka dasar, yaitu 100%. 100% ditambah minus 14%, hasilnya adalah 86%. Begitu seterusnya untuk tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 untuk akun penjualan bersih maupun akun-akun yang lainnya. Agar lebih mendalami lagi, maka kita dapat mencoba menghitung untuk angka indeks tren untuk pos akun laba bersih, di mana tahun 2016 itu 100% sebagai angka indeks dasar. Kemudian 110 itu kita dapatkan dari 14.620.400.000.000. Untuk mendalami pemahaman kita terkait hitung-hitungan indeks tren ini, maka kita coba lagi untuk akun laba bersih. Nah, dari mana kita dapat 219? Ini dari nominal 29.100.000 dikurangi dengan 13.300.000, hasilnya kita bagi dengan 13.300.000, di mana hasil angka itu kita kali lagi dengan 100%. Nah, tentunya hasilnya itu sebesar 119%. Nah, kita udah dapet nih angkanya 119%, tapi jangan lupa untuk kita tambahkan dengan
angka indeks dasar yakni 100%. Jadi 100% ditambah 119% hasilnya adalah 219%. Kita udah dapat semua hasil angka indeks trennya nih. Kita langsung bisa membandingkan antar tahun apakah itu naik apa turun, tapi patokannya adalah tahun dasar kita 2016. Nah, dari akun penjualan bersih dulu nih, dari 2019 ke 2017, dari 100 ke angka 86, apa itu naik? Tentunya turun ya. Jadi untuk 2017 mengalami penurunan. Kita lanjut ke tahun 2018 dibandingkan tahun 2016, dari 100% ke 232. Naik nih, pasti lumayan banyak. Dari 100 ke 232 berarti naik sebesar 132%. Nah, tahun 2019 nih, dari 100% ke 211. Naik gak sih? Ternyata tetap naik ya, sebesar 111%. Kemudian tahun 2020 dari 262 ke dibandingkan dengan 100% pastinya naik sebesar 162%. Nah, untuk menentukan naik turun dengan tahun dasar 2016 untuk akun-akun yang lainnya sama seperti yang tadi. Kemudian kalau kita membandingkan naik turunnya antar akun dengan tahun yang berbeda bukan tahun 2016 gimana? Ya bisa saja karena kita sudah mendapatkan angka indeks trennya sendiri. Misal kita mau bandingin tahun 2019 dengan tahun 2020, bisa saja. Misal akun ke akun laba bersih nih, untuk perbandingan tahun 2019 ke 2020, apakah naik apa turun? Nah, 2019 itu angka indeksnya sebesar 174%, sedangkan angka tahun indeks 2020 adalah sebesar 220%. Jadi ini mengalami kenaikan. Nah, ada satu yang unik nih dari naik turunnya angka indeks ini, yakni pada akun beban sewa. Kok semuanya 100% tidak mengalami penurunan atau kenaikan? Berarti untuk akun beban sewa ini mengalami stagnasi, dimana untuk perbandingannya nominal sendiri itu sama. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk beban sewa itu tiap tahunnya sama, sehingga untuk indeks trennya itu tidak mengalami penurunan atau kenaikan seperti itu. Nah, berlanjut nih ke grafik dari tren indeks tren ini dari segi laba rugi. Nah, tadi saya udah bilang bahwa untuk membandingkan per periode 2019 ke 2020 itu bisa. Ini dibuktikan dengan grafik ini. Oke, untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi terkait fluktuasi dari akun-akun dengan perbandingan tren indeks ini, maka kami menyediakan grafik pula, di mana grafik ini dari periode 2016 sampai 2020 dengan 5 akun, yakni penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba operasi, beban gaji, dan laba bersih. Dan tahun 2016 tetap menjadi tahun dasarnya. Kita mulai dulu nih dari akun penjualan bersih dengan garisnya berwarna biru muda. Nah, dimulai dari 100% tahun 2016, kemudian ternyata tahun 2017 mengalami pergerakan ke kanan bawah, berarti ini mengalami penurunan. Kemudian tahun 2018 mengalami pergerakan ke kanan atas cukup curam, yakni di pertengahan 200 sampai 250, berarti ini mengalami kenaikan. Nah, tahun 2019 ini ternyata harus mengalami penurunan lagi di angka 200% ke atas. Kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan. Nah, kita lanjut ke harga pokok penjualan. Nah, kita lanjut ke harga pokok penjualan. Kita mulai dari tahun 2016 dari 100% ke 2017. Ternyata bergerak ke kanan bawah di angka pertengahan 50 sampai 100%, berarti ini mengalami penurunan. Kemudian tahun 2018 naik ke kanan atas sangat curam di angka 250 lebih sedikit. Kemudian tahun 2019 ternyata mengalami penurunan di angka 250 ke bawah. Kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan kembali di angka 300%-an. Nah,
Berarti ini apabila dibandingkan dengan tahun 2016, hanya tahun 2017 saja yang mengalami penurunan. Dengan perbandingan tahun 2016 ya, 2016 dibandingkan tahun 2017, 2018 dibandingkan dengan tahun 2016, atau 2019 dibandingkan dengan tahun 2016. Tapi apabila dibandingkan secara keseluruhan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 dengan tahun 2016, atau tahun 2018 dengan tahun 2017, berarti untuk harga pokok penjualan mengalami fluktuasi. Begitu untuk pembacaannya. Nah, kita lanjut ke laba operasi dengan garisnya berwarna hijau. Garisnya berwarna hijau, kita mulai dari 100%, kemudian tahun 2017 ternyata kok sepertinya nggak ada kenaikan atau penurunan. Nah, berarti ini mengalami ketetapan atau sama ya, berarti sebesar 100% untuk tahun 2017. Nah, untuk tahun 2018 kita dapat lihat naik ke atas, yakni sebesar 200%-an. Kemudian tahun 2019 turun cukup rendah dari tahun 2018, yakni di bawah 200% sedikit. Nah, tahun 2020 mengalami kenaikan. Nah, untuk selanjutnya ada akun beban gaji dengan garisnya berwarna ungu, di mana kita mulai dari 100%, kemudian tahun 2017 mengalami kenaikan di pertengahan 100 sampai 150. Kemudian tahun 2018 ternyata mengalami kenaikan kembali di angka di atas 250 lebih sedikit. Kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan lagi di angka 350. Kemudian di tahun 2020 harus mengalami penurunan di angka 300%. Nah, kita lanjut ke laba bersih dari garis berwarna pink nih. Nah, kita mulai dari 100%. Terus ternyata mengalami kenaikan di atas 100% lebih sedikit di tahun 2017. Kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan kembali nih di angka pertengahan 200 sampai 250. Kemudian di tahun 2019 harus rela turun ke kanan bawah, yakni di angka di bawah 200%, atau pertengahan 250 sampai 200%. Nah, tahun 2020 mengalami kenaikan sedikit di angka 200% lebih sedikit. Nah, apabila kita bandingkan tahun 2016 dengan sebagai tahun dasar untuk tiap periodenya, maka dapat dikatakan bahwa laba bersih ini mengalami kenaikan terus-menerus karena tidak pernah di bawah 100%. Nah, tapi apabila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya atau semua tahun, yakni tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, maka untuk laba bersihnya sendiri berarti mengalami fluktuasi naik turun dan tidak selalu naik, tapi kadang-kadang juga mengalami penurunan.